Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Falinah Yarinisa, dalam MOOC, implementasi dari self-healing. Kali ini kita akan belajar teknik sederhana dari self-healing itu seperti apa sih? Seperti yang kita ketahui ya, definisi umum dari self-healing adalah bagaimana kita sebagai individu sebenarnya punya daya, punya kemampuan untuk beradaptasi, untuk menjadi individu yang mandiri, yang tegar ketika menghadapi segala sesuatu yang di luar prediksi kita, di luar rencana kita, dan kita punya mekanisme coping ya untuk bangkit, untuk menjadi lebih baik, untuk bisa sembuh dari trauma sebelum pada akhirnya kita mungkin membutuhkan bantuan lanjut dari tenaga profesional. Self healing ini bentuknya macam-macam sekali ya teman-teman. Artinya bukan hanya satu strategi saja, tapi kita bisa mengkombinasi antara satu strategi dengan strategi yang lainnya. Kita akan sama-sama belajar pada pertemuan kali ini. Untuk memulainya, mungkin saya akan mengutip salah satu quotes dari tokoh psikologi kepribadian yaitu Carl Jung, di mana beliau memiliki pandangan bahwa segala sesuatu yang sedikit asalkan bermakna akan jauh lebih baik daripada segala hal yang banyak di dunia ini tapi tidak ada maknanya. Sepertinya ini menarik sekali ya. Artinya ketika kita menghadapi suatu kondisi yang tidak menyenangkan, kita akan selalu punya kesempatan untuk memikirkan hal-hal kecil yang sebenarnya bermakna, yang sebenarnya penting untuk kita, yang sebenarnya berharga untuk kita, tapi seringkali luput, seringkali terlupakan karena kita fokus sama hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Oleh sebab itu, salah satu self healing yang bisa kita terapkan sederhana dalam hidup kita adalah yang pertama, find your happiness booster. Artinya temukan dulu nih kebahagiaan apa yang bisa kita ingat ketika dalam situasi sulit. Sebenarnya nggak mudah ya untuk menghadirkan memori-memori bahagia ketika kita sedang terpuruk, tapi itu bukan hal yang tidak mungkin kita lakukan. Jadi tidak jarang ya kita menghadapi kejenuhan, misalnya dalam menunggu, bosan dengan rutinitas kita, merasa sendiri dan kesepian, dan juga beberapa hal lainnya. Nah, apa nih yang bisa menjadi happiness booster atau aktivitas-aktivitas ringan yang mampu menghadirkan manfaat ini di masa sekarang dan masa depan? Nah, teman-teman nih yang tahu gitu ya, misalnya kalau saya ketika dulu ya bekerja dari kantor ya, saya menggunakan kendaraan umum dan menunggu angkot tiba, kadang saya merasa waktu saya habis atau mungkin waktu terbuang sia-sia untuk menunggu orang yang terlambat datang. Akhirnya kan ada perasaan kesal muncul seperti itu, dan alih-alih mengikuti perasaan kesal itu, mungkin saya akan memilih untuk membaca buku atau mungkin membuka pesan di ponsel saya, atau mungkin mencoba untuk berbincang dengan orang-orang yang juga sedang menunggu alat transportasi seperti itu ya. Itu adalah salah satu happiness booster. Akan ada makna, akan ada cerita baru daripada kita larut dalam perasaan yang tidak menyenangkan. Nah, tentu ya, manusia ini individu yang unik. Artinya happiness booster saya tidak mungkin selalu sama dengan happiness booster teman-teman. Kita temukan sendiri nih gitu, sehingga sangat memungkinkan kita punya mekanisme memilih happiness booster ini dengan cara kita masing-masing, dan itu nggak masalah, nggak ada kata benar salah ya untuk menemukan kebahagiaan selama sesuai dengan norma dan value yang kita anut. Nah, untuk self healing yang kedua adalah the meaning of giving and receiving. Jadi tidak salah ya ketika kita berusaha mengingat kembali, tapi untuk diri kita sendiri ya, mengingat kembali pengalaman-pengalaman ketika kita berhasil menolong orang lain. Bukan berarti untuk berbangga pada diri kita sendiri, tapi untuk mengingat kembali bahwa kita sebenarnya individu yang bermanfaat, individu yang lahir di dunia ini pasti punya makna, sekecil apapun itu. Dengan kita mengingat bahwa kita pernah menolong orang lain, itu bisa meningkat kepercayaan diri kita, meningkatkan bahwa kita bermakna loh buat orang lain. Dengan kita menolong orang lain, kita bisa mungkin menyelamatkan sedikit atau sebagian besar hidupnya. Dengan kita mengingat kembali pengalaman menyenangkan itu juga akan meningkatkan mood kita juga ya untuk menjalani apa yang kita hadapi hari ini. Jadi nggak masalah ya teman-teman ya ketika mengingat hal-hal yang menyenangkan, seperti kita bisa menolong orang lain, atau mungkin sebaliknya ya ketika kita bisa mendapatkan pertolongan yang tidak kita sangka-sangka dari orang yang bahkan nggak kita kenal sama sekali. Nah, kalau kita bisa mengingat itu, sebenarnya akan meningkatkan rasa syukur kita juga. Oh iya ya, dalam fase hidup yang ini aku ingat ketika mengalami hal berat tiba-tiba ada orang yang nolong gitu. Atau mungkin pernah suatu ketika saya di negara antah berantah ya, kehilangan dompet karena kelalaian saya gitu ya. Saya pikir saya sudah
sudah akan kehilangan segalanya gitu ya, paspor, sejumlah uang, dan juga KTP luar negeri, KTP Indonesia juga gitu. Saya pikir wah ini udah benar-benar akhir nih. Tapi ternyata tidak disangka-sangka gitu. Ada orang yang memberikan informasi bahwa dompet saya ditemukan di sebuah kafe, di depan kafe. Nah itu juga hal yang sangat tidak pernah saya sangka, dan akhirnya ketika saya mengalami hal yang tidak menyenangkan, misalnya hari ini atau mungkin di kemudian hari, dan saya mencoba untuk merecall atau mengembalikan memori-memori tersebut, memori-memori ketika ada orang lain yang bahkan tidak mengenal saya, bahkan dari ras yang berbeda, dari negara yang berbeda, berkenan membantu saya, itu sedikit meningkatkan rasa bahagia, sedikit, meskipun tidak langsung mengubah mood saya saat itu ya, tapi bisa sedikit meningkatkan dan mungkin bisa memperbaiki kondisi psikologi saya untuk tetap bertahan, untuk tetap bisa menjalankan aktivitas yang harus saya lakukan seperti itu. Jadi memang pentingnya memori di sini ya teman-teman. Kita boleh untuk mengingat kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri ya, bukan untuk dipamerin, tapi untuk lebih ke ini loh, aku bermakna dalam hidup gitu. Atau mungkin wow, betapa berharganya orang lain yang bisa menolong kita ketika dalam kondisi sulit, ternyata ada yang dihadirkan Tuhan untuk kita lewat cara yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya, self-healing yang ketiga adalah learning from painful experience atau belajar dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Kok bisa learning from painful experience menjadi cara kita untuk bangkit lagi gitu ya? Mungkin saya akan mengutip 3 poin yang dibawakan oleh Viktor Frankl ketika dia harus menjalani masa-masa sulit di penjara ya saat itu. Yang pertama adalah mengenai kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati ini melibatkan beberapa kondisi yang tidak selalu nyaman secara emosi, menurut beliau ya, dan meliputi pengalaman-pengalaman hidup yang tidak selalu mudah. Mungkin dari pengalaman-pengalaman yang tidak mudah itu kita malah menemukan kebahagiaan dengan mudah, kebahagiaan dengan hal-hal sepele misalnya ya, karena tiba-tiba mendapatkan makan, tiba-tiba kita bisa tidur nyenyak. Itu kan meskipun dalam kondisi sulit, itu juga hal yang menjadi kebahagiaan sejati gitu, yang mungkin orang lain belum tentu merasakannya. Kemudian menurut Viktor Frankl, manusia itu bukan membutuhkan penurunan tekanan hidup, tapi membutuhkan pemaknaan hidup. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai painful experience ini, memaknai tekanan-tekanan hidup kita sebagai cara kita untuk berkembang, sebagai caranya Tuhan untuk membuat kita jauh lebih baik, jauh lebih resilient, jauh lebih tangguh lagi gitu. Bagaimana kita bisa dikatakan tangguh kalau ternyata kita tidak menghadapi ujian dalam hidup kayak gitu ya. Ini agak klise, tapi kalau kita sedang dalam kondisi jernih pikirannya, insya Allah kita bisa memahami ini ya sebagai tantangan, memahami hal-hal berat dalam hidup kita sebagai tantangan, sebagai ujian, sebagai macam teka-teki yang harus kita lewat, entah diri sendiri kita atau mungkin kita juga melibatkan orang-orang terdekat kita, mungkin keluarga, pasangan, sahabat, kolega. Kemudian kemampuan kita untuk bertahan dalam masa-masa sulit itulah yang membuat kita tidak melewatkan kesenangan begitu saja tanpa makna. Jadi ketika dalam masa sulit, kita akan lebih menghargai hal-hal kecil yang kita lewati. Seperti itu. Oh iya, nih hal yang menyenangkan loh, tetap ada meskipun dalam masa sulit gitu ya. Hal-hal sulit itulah yang membuat kita bersyukur untuk hal-hal sederhana yang sebenarnya istimewa. Nah ini ya, mungkin kita bisa merenungkan kembali. Sekarang mungkin saya mengajak teman-teman untuk mengambil selembar kertas dan pensil atau mungkin pulpen, kemudian pikirkan kembali hal-hal buruk apa sih yang pernah terjadi dalam hidup kita, and what did you learn from it? Apa yang kita pelajari dari kejadian-kejadian itu, dan bagaimana kita akhirnya bisa tumbuh dari peristiwa yang menyedihkan atau peristiwa yang menyakitkan itu. Ini mungkin sedikit sulit ya, tapi coba luangkan waktu 15-30 menit untuk melakukan refleksi melalui kejadian yang tidak menyenangkan ini, apa yang kita pelajari dan bagaimana akhirnya kita bisa tumbuh. Kita akan tahu nanti kerangkanya seperti apa, sehingga ketika nanti di kemudian hari kita menjalani hal-hal sulit, kita bisa menggunakan mekanisme yang sama. Nah, untuk self healing yang berikutnya adalah kita mengenalnya dengan expressive writing therapy atau terapi menulis ekspresif ya. Dan ini bisa dimulai kapan saja. So let's try to remember ya. Yang pertama, ini ada salah satu penelitian ya dari Jamie Penbaker dari University of Texas yang telah menghasilkan penelitian mengenai manfaat coping stress, manfaat menanggulangi stres melalui menulis. Memang ini tidak dapat digeneralisasi bahwa semua orang yang menulis pasti akan sembuh. Tidak bisa seperti itu ya. Tapi penelitiannya mengatakan demikian. Artinya ada peluang gitu untuk semua orang bisa menuangkan apapun yang ingin diceritakan dan mungkin tidak bisa disampaikan lewat lisan, tapi bisa disampaikan melalui tulisan. Jadi yuk kita luangkan nih sekitar 15-20 menit untuk menuliskan
upsetting or traumatic experiences, pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman traumatis apa yang saat ini atau dulu pernah terjadi dan mungkin belum selesai. Coba diceritakan dan juga mencakup 4 poin yang ada di sini gitu ya. Apa sih yang sebenarnya kita pikirkan saat itu dan apa sih yang sebenarnya kita rasakan, kemudian dampaknya apa terhadap diri kita, terhadap orang-orang yang kita sayangi, kemudian ajak diri kita untuk menyentuh perasaan atau emosi kita saat itu. Jadi seperti mengembalikan emosi tersebut sehingga kita bisa benar-benar merasakan persis saat itu seperti apa, supaya kita bisa mengalirkan dengan tepat juga gitu ya, tidak dipendam dalam tubuh kita. Dan ya, biasanya emosi tersebut ini tidak bisa tersampaikan ke orang lain gitu ya. Jadi kita yang benar-benar mengerti perasaan kita dan semoga bisa teralirkan lewat tulisan. Sekali lagi, untuk terapi menulis ekspresif ini bebas gender ya teman-teman. Seringkali kita mendengar menulis ekspresif itu hanya berlaku untuk perempuan. Tidak ada penelitian yang menyatakan demikian. Artinya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama punya peluang untuk bisa melakukan menulis sebagai salah satu terapi, sebagai salah satu cara untuk mengalirkan emosinya. Selanjutnya adalah kita bisa membuat waktu. Maksudnya di sini adalah kita identifikasi nih dalam 24 jam waktu yang dititipkan kepada kita ini, aktivitas apa saja sih yang menurut kita mengambil alih kebahagiaan kita gitu. Apa yang menyebabkan kita jadi sedih? Aktivitas apa yang sebenarnya membuat kita jadi kecewa? Mungkin menjadi marah. Nah, coba direnungkan dan dituliskan sehingga kita bisa mengambil langkah strategis nih. Ketika dihadapkan dalam situasi tersebut, kira-kira harus melakukan apa? Misalnya, ketika jam kerja bertambah di luar jam kerja yang pada umumnya, gitu ya. Kerja di luar jam kerja, kemudian menimbulkan rasa kesal. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Gitu? Apakah mau larut dalam rasa kesal ini, atau mungkin teman-teman punya coping mechanism atau strategi regulasi emosi yang lain, misalnya take some break, kita ambil dulu nih istirahat sejenak, kemudian kita set waktunya ya, kita membuat 15 menit untuk istirahat, atau mungkin kita mau break dulu dengan makan cemilan misalnya, atau mungkin dengan nonton film, atau mungkin dengan berbincang dengan keluarga kita. Nah, itu bisa jadi salah satu cara ya teman-teman untuk menghindari larut dalam amarah, larut dalam perasaan sedih, atau mungkin berdampak pada fisik kita. Coba kita renungkan itu, kita kembalikan prioritas kita, yaitu kesehatan mental kita dan kesehatan fisik kita juga. Kita coba alirkan rasa yang sedih ini dengan cara yang tepat gitu ya, bukan dilarutkan tapi dialirkan dengan bentuk yang lain. Ambil jeda, tidak apa-apa, tidak harus menyelesaikan satu tugas langsung, tidak mempedulikan diri kita. Jadi nggak apa-apa banget untuk beristirahat sejenak, lalu kita lanjut lagi. Itu yang saya maksud dengan making time ya. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai langkah self-healing sederhana yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dengan bahasa yang lebih umum ini, harapannya teman-teman yang bergabung dalam MOOC ini juga bisa langsung menerapkannya nih. Kan tidak banyak teori ya, tapi lebih banyak implementasinya seperti apa, bisa kita lakukan bersama mulai hari ini, esok, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya bersama saya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.